bersemangat. Hari ini kita akan bertemu dengan para narasumber-narasumber hebat kita yang mengimbaskan praktik baiknya bagaimana menciptakan kesepakatan kelas yang menyenangkan, bukan suatu peraturan, tetapi menjadi suatu kesepakatan bersama yang sangat menyenangkan, yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber-narasumber hebat kita, yaitu ada Bapak Nanda Chandra Kirana dari MTSN 2 Langkat, kemudian ada Ibu Titi Adianti dari Sekolah Min 12 Langkat, kemudian ada Ibu Siti Hartina dari SMPS Dharma Patra Pangkalan Susu, kemudian ada Bapak Tuah Mustafa Kamal dari SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Brandan, kemudian ada Bapak Eko Sunaria dari SMK Swasta Tunas Bangsa, dan Ibu Neti Nuraida dari SMA Swasta Tunas Bangsa. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita hari ini, tidak perlu berlama-lama sekali, kita akan mendengarkan langsung, ya, secara langsung bagaimana praktik baik dari para narasumber kita. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan praktik baik para narasumber kita, Bapak Ibu dimohonkan selama berjalannya waktu, tolong di-mute-kan suara. Kemudian para narasumber nanti akan diberikan waktu paling lama 15 menit yang Bapak Ibu. Nanti mohon izin, hostnya akan memberhentikan apabila sudah 15 menit. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand ya Bapak Ibu, tapi setelah para narasumber memaparkan semua praktik baiknya. Kemudian jika kita memiliki waktu yang ditentukan. Baik Bapak Ibu, untuk refleksi, kesepakatan kita boleh nanti di kolom chat. Jadi di kolom chat itu digunakan untuk refleksi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tidak usah kita berlama-lama lagi membuang-buang waktu. Baik, kita akan mulai mendengarkan praktik baik langsung dari Bapak Nanda Chandra Kirana dari MTSN 1 Langkat ya Bapak Ibu. Baik ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Nanda. Terima kasih Bu Irmas. Terima kasih. Izin share screen ya Bu. Boleh Pak, silakan. Belum bisa ini Bu. Oke, siap, sudah. Bisa Pak? Oke. Sudah bisa nampak Bapak Ibu? Ya, sudah mulai kelihatan Bapak ya. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Chandra Kirana, biasa dipanggil Chandra. Saya guru bahasa Inggris di MTSN 1 Langkat. Sebuah kesempatan yang luar biasa dan berharga dan bahagia kiranya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, terutama yang bisa menjadi narasumber hari ini ya. Saya sapa dulu Bapak Tuah Mustafa Kamal dari SMA Dharma Patra. Siang Pak, Assalamualaikum. Kemudian Bu Titi Adianti dari Min 12 Langkat. Kemudian Bu Siti Hartina dari SMP Dharma Patra. Kemudian Bapak Eko Sunaria dari SMK Tunas Bangsa dan Bu Neti Nuraida dari SMA Tunas Bangsa. Jadi Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian yang narasumber, izinkan saya pertama untuk menyampaikan materi ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, ketika sudah mengikuti program Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, luar biasa banyak refleksi yang saya dapatkan untuk saya pribadi, terutama tentang hal ini. Bahwasanya ya ada miskonsepsi peran guru di dalam kelas yang secara pribadi saya sendiri mungkin lama terkurung dalam miskonsepsi ini, di mana guru itu seakan-akan jadi king of the class, raja di dalam kelas. Jadi kalau kita sudah bicara raja, kita sudah mengerti bagaimana seorang raja yang umumnya kita ketahui, tentu diktator kan begitu, hanya titah raja yang harus diikuti, peraturan raja yang harus dilaksanakan kan begitu. Itulah miskonsepsi yang terutama di awal-awal saya menjadi guru, itu saya alami dan saya laksanakan, malah saya lakukan itu. Kemudian ternyata seorang guru yang baik itu adalah a teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Begitu ternyata. Seorang guru yang baik itu sebenarnya yang bisa memberikan empati, kemudian bisa membuka cakrawala berpikir, dan juga bisa menyentuh hati.
Itu yang saya dapatkan juga refleksi dari setelah kita mengikuti hal ini. Kemudian ketika seorang guru, ya, yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan kita ini, hanya menjadikan dirinya sebagai sentral dalam kegiatan pembelajaran, apa yang timbul? Yang timbul adalah seperti ini. Yang muncul adalah hal ini. Dia hanya menentukan hukuman, sebagaimana yang di modul yang kita pelajari. Itulah yang akan muncul ketika seorang guru hanya menjadikan dirinya sebagai sentral dalam pembelajaran. Memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan alasannya. Kemudian mengajarkan untuk mengikuti aturan karena takut dihukum, akhirnya para murid kemudian mengkritik kepribadian anak dibanding menanggapi perilakunya. Kemudian kesalahan atau pelanggaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Padahal ketika guru bisa keluar dari... Bisa dengar suaranya, Pak? Bisa lanjut, Bapak. Ya. Padahal seorang guru yang baik kan begitu, setelah kita ikuti pembelajaran kita ini, seharusnya seorang guru itu melahirkan kesepakatan yang menimbulkan kedisiplinan, kan begitu. Disiplin itu yaitu memberikan alternatif kepada anaknya, mengajar untuk mengikuti itu kesadaran diri sendiri, kemudian fokus pada perilakunya, kemudian memberikan kesempatan untuk belajar, kan begitu. Kemudian seperti yang saya dapatkan juga dalam kegiatan kita ini, ternyata begitu banyak efek positif ketika disiplin itu, kesepakatan yang akhirnya menimbulkan disiplin itu bisa dilakukan seorang anak. Apa itu? Kemudian membantu anak merasakan koneksi, merasa memiliki program atau kegiatan yang sudah tersepakati, kemudian saling menghargai dan mensokong, mendorong, kemudian efektif dalam jangka waktu yang lama, mengajarkan keterampilan sosial, kemudian membantu anak untuk menemukan seberapa mampu mereka, kemampuan mereka. Kemudian ternyata sebagai seorang guru, kan begitu. Ini refleksi yang saya dapatkan juga. Ternyata kita harus pahami bahwasanya anak itu memiliki banyak keterkaitan dengan banyak hal, kan begitu. Kita harus lihat basic gender dia, kemudian bagaimana geografi keterpencilan tempat tinggalnya, kemudian mungkin dari latar belakang ekonomi, kemiskinan, mata pencarian orang tuanya, akses teknologi, internet, radio, TV, dan lain sebagainya, kemudian bahasa, budaya, suku, dan mungkin disabilitasnya, kan begitu. Jadi ini akan mempengaruhi karakter anak dalam mengikuti program yang mungkin sudah kita canangkan, kegiatan yang mungkin sudah kita laksanakan, kan begitu. Tapi ada anak yang tidak sesuai harapannya seperti yang kita harapkan. Maka ketika kita sudah sebenarnya mau memahami karakter anak ini, maka apa yang terjadi? Maka keinginan peserta didik dan kebutuhan peserta didik ini akan bisa kita akomodir, Bapak Ibu. Itu ya yang refleksi yang saya dapatkan. Maka kita harus sadari, ternyata seperti kata George Evans, seorang ilmuwan berbangsaan Inggris, apa kata beliau? Every student can learn. Setiap murid itu pasti bisa belajar. Just not on the same day or in the same way. Hanya saja tidak mungkin pada waktu mungkinnya yang sama atau caranya yang mungkin sama. Mungkin setiap anak punya cara yang berbeda untuk mereka belajar. Kemudian Bapak Ibu, ini langsung kita ke kegiatan kesepakatan kelas begitu. Ini yang saya miliki Bapak Ibu, ini di awal yang saya miliki sebagai program yang akan saya laksanakan di kelas saya, kan begitu. Di kegiatan luring dan daring dalam bentuk format kelas luring dan kelas daring, kan begitu. Di kelas luring, saya sebagai wali kelas juga mempunyai program Bapak Ibu. Apa itu? Pertama, saya di madrasah saya itu membuat anak-anak itu ada kertas, saya buat selembar kertas yang isinya itu hafalan surah-surah pendek, kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian saya juga membuat majalah dinding kelas. Majalah dinding kelas itu malah di outside ya, di luar kelas itu saya buat memang begitu. Kemudian program saya sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya buat karena basic saya dari pesantren Bapak Ibu, saya coba adaptasi apa yang pernah saya lakukan dan saya alami di pesantren begitu kan. Saya coba si anak ini setiap hari menyetor vocabulary gitu, ada kosakata yang dia hafal ke saya, dan itu saya tentukan gitu, kosakatanya sudah saya buat begitu selama 1 semester, apa saja gitu sudah saya buat. Itu dalam bentuk luring. Kemudian bentuk daring, ketika sudah format kelas daring, ada juga program kelasnya yang saya buat sebagai wali kelas. Saya itu ya meminta, berharap kiranya seluruh siswa pasti aktif dalam kegiatan e-learning. Kebetulan di madrasah kami punya aplikasi e-learning Bapak Ibu.
Kemudian saya juga berharap program siswa itu melaksanakan sholat sunnah duha di rumah, kan begitu. Kemudian sebagai guru bahasa Inggris, apa program saya sama kegiatan daring ini? Itu agar siswa mampu menggunakan aplikasi-aplikasi digital untuk mengupgrade kemampuan berbahasa Inggrisnya, begitu. Itu yang saya programkan, begitu. Maka itu saya terapkan, kan begitu. Saya terapkan. Maka disinilah saya coba menggunakan alur atap tadi, Bapak Ibu. Saya coba terapkan di kegiatan luring di hafalan surah pendek, begitu kan. Awalnya ya kan begitu, pengen agar siswa hafalannya banyak, kan begitu. Kemudian apa tantangannya yang saya hadapi? Tantangannya ternyata ya itu tadi, tidak semua siswa cepat menghafalnya. Kemudian cara menghafalnya juga berbeda-beda mereka. Jadi tidak bisa saya patokkan memang satu kelas itu seragam, harus semuanya seperti ini, kan begitu. Maka apa aksinya? Ketika itu saya tanya ke mereka, bagaimana gitu, apa mau mereka agar program yang saya canangkan sama-sama gitu, manfaatnya terasa baik bagi saya sebagai wali kelas yang punya memiliki program atau si anak, kan begitu. Ternyata itu muncullah ide-ide si anak, muncullah saran-saran si anak. Pak, saya cuma bisa menghafal satu hari itu cuma satu ayat. It's okay, kan begitu, tidak apa-apa. Sudah, itu kita sepakati, kan? Kita sepakati. Yang penting harus ada, kan begitu. Kemudian tentang mading kelas. Mading kelas begitu awalnya kita mau menunjukkan bahwasanya si anak itu bisa gitu untuk literasi, kemampuan literasinya mumpuni begitu. Maka apa tantangan yang saya hadapi? Yang saya hadapi adalah ternyata tidak semua anak dia kemampuannya itu di literasinya begitu, dalam arti literasi menyusun kata-kata, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ternyata ada anak yang punya kemampuan malah dia dibentuk mengkreasi kertas begitu sebagai bahan untuk tulisan begitu, banyak perbedaannya. Kemudian untuk maaf Pak Nanda, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oh iya, ya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian daring begitu juga. Ketika awalnya seperti Bapak Ibu sekalian juga punya begitu kan, punya canangan begitu. Inilah begini-begini yang kita harapkan. Tapi tantangannya adalah ya perbedaan kemampuan siswa. Kemudian itu tadi apa aksi yang harus kita lakukan? Aksi yang harus kita lakukan adalah ya itu tadi. Saya coba untuk meminta pendapat mereka, apa usul saran mereka kan begitu. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah, walaupun tidak 100% Bapak Ibu, tapi proses dengan melaksanakan seperti ini ada kayaknya kesepakatan nikmat sama nikmat, enak sama enak istilahnya. Jadi si anak merasa nyaman, kita si guru ya memang mungkin kita punya target yang panjang, target yang besar begitu. Ya mungkin memang tidak akan sepenuh itu kita dapatkan, tapi ada kepuasan tersendiri ketika melihat siswa kita enjoy dia dengan apa yang kita laksanakan begitu, sama-sama enjoy. Maka apa pelajaran yang saya dapatkan Bapak Ibu dari program kita dalam membuat kesepakatan kelas? Tiap siswa itu berbeda, ya. Jadi maka agar program terlaksana dengan baik dan acceptable untuk semua, libatkan mereka, libatkan siswa kita, mulai dari rencana, proses, dan evaluasinya. Jadi begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Nanda, luar biasa sekali praktik baiknya hari ini. Saya tadi kutip yang paling seru adalah every student can learn, just not on the same day or in the same way. Aduh, keren banget. Ya, ini suatu insight baru bagi kita ya Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu bisa belajar. Luar biasa Pak Nanda ya, keren. Baik. Bisa di stop screen Pak? Mari Bu, saya stop screen dulu. Iya. Baik. Sambil menunggu stop screen dari Pak Nanda. Gimana nih Bapak dan Ibu? Peserta pengimbasan, apakah tadi kan Pak Nanda nih yang sudah Bapak Guru yang memaparkan. Kali ini apakah kita mulai dengan Ibu Guru nih yang akan mengimbaskan kembali praktik baiknya? Sepertinya iya lebih seru ya kalau secara bergantian Bapak dan Ibu. Baik. Atau ada nih Bapak Ibu yang ingin duluan? Iya. Jadi kita tadi sudah dapat insight baru dari Bapak Nanda, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di
virtual Zoom kita dan juga menyaksikan dari kanal YouTube KGBN Langkat, boleh ya merefleksi di kolom chat Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjut lagi mendengarkan praktik baik dari Ibu cantik dan hebat, ya. Ibu Neti Nuraida sudah hadir. Halo, Ibu Neti Nuraida sudah hadir? Baik. Oke, Bu. Kia. Oh, sudah. Baiklah. Baik, Bu. Siap-siap, Bu. Sudah bisa? Kami mendengarkan praktik baik luar biasa dari Ibu. Dipersilakan, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, yaitu Ibu Irma, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengungkapkan pengalaman yang saya dapat dari sekolah mengajar, sekolah Merdeka Belajar. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Neti Nuraida. Saya dari SMA Swasta Tunas Bangsa Kuala Bugumit. Di sana saya mengajar mata pelajaran sejarah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu anak-anak SMA yang notabene itu memiliki sifat sangat-sangat aktif, atau bisa dibilang begini ya Bu, susah-susah gampang untuk mengaturnya gitu ya. Di sini saya akan membagi pengalaman saya dalam kesepakatan kelas yang sudah saya lalui di sekolah saya sebagai pengimbasan dari Sekolah Merdeka Belajar yang sama-sama kita ikuti. Sebelumnya, seperti yang sudah dibahas oleh teman saya yang lalu, yaitu Bapak Gugun, mengenai kesepakatan kelas, karena saat ini sekolah kami sedang terus berupaya untuk memperbaiki kedisiplinan siswa maupun guru dari yang tadinya berbentuk aturan itu menjadi kesepakatan kelas bersama. Karena proses ini kami buat karena adanya peralihan masa yang tadinya kita daring menjadi luring atau tatap muka, walaupun hanya beberapa jam saja. Nah, setelah mempelajari, atau sebenarnya kesempatan kerja ini bukan hal baru ya Bapak Ibu, yang kita lakukan dalam lingkungan sekolah. Sebenarnya kita sudah lama membuat aturan-aturan yang tadinya kita buat sendiri, kita konsekuensikan sendiri, dan kita buat aturannya sendiri. Nah, setelah mempelajari dan memahami Sekolah Merdeka, khususnya modul kesepakatan Merdeka Belajar, banyak hal baru yang saya dapatkan, yaitu cara bagaimana agar siswa itu memiliki keinginan untuk mendapatkan bagaimana sih kelas impian yang siswa inginkan. Bagaimana sih keinginan siswa untuk mendapatkan ruang kelas yang nyaman atau cara belajar yang nyaman. Nah, itu semua saya dapatkan dari kesepakatan kelas yang kita pelajari bersama dalam Sekolah Merdeka Belajar. Dalam kesepakatan Merdeka Belajar, kesepakatan kelas tidak hanya soal peraturan. Di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberikan konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas, dibutuhkan keterlibatan antara guru dan murid yang saling menyikapi bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Semua murid mengambil peran dan haknya masing-masing tentang impian serta suasana pelajaran di dalam kelas. Baik itu hal-hal yang dianggap penting dan juga mengandung kata-kata positif dan yang dilakukan refleksi secara berkala oleh guru dan murid.
Nah, kesepakatan kelas juga berfungsi sebagai media komunikasi untuk melakukan tanggung jawab yang dibuat untuk menumbuhkan sikap dan budaya positif dalam setiap siswa. Nah, langkah pertama untuk membuat kesepakatan kelas adalah bertanya kepada siswa kita yang sangat-sangat aktif tersebut, kira-kira apa sih kelas impian yang siswa kita inginkan? Nah, pada saat kita berbicara atau melayangkan satu pertanyaan seperti itu, maka siswa itu secara antusias itu memberikan jawaban kelas yang rapi, Bu, yang nyaman, indah dilihat. Setelah itu siswa itu kembali diberi pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang bersih, sehat, aman, dan nyaman? Maka siswa kembali menjawab dengan senangnya, dengan menjaga kebersihan kelas, Bu. Bekerja sama, tidak membuang sampah sembarangan, serta membantu dalam menjaga kebersihan kelas, Bu. Oke, berarti kalau begitu kita contohkan dalam kesepakatan kelas, itu kami, termasuk saya, guru dan murid, itu mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian, marilah kita mulai hari ini tepat waktu datang ke sekolah setiap saat. Setiap murid memiliki kelas impiannya masing-masing. Dan untuk mewujudkan kelas impian itu adalah dengan kesepakatan kelas. Dengan suasana kelas yang menyenangkan, siswa akan menikmati kegiatan belajar tanpa adanya perasaan tertekan. Meskipun dalam perjalanan penerapan masih ada murid yang melanggar. Maka evaluasi itu penting dilakukan karena kalau kita dengan tidak, bagaimana ya, kalau kita mengevaluasi dengan menghukum, itu bukan salah satu solusi. Karena dalam kesepakatan belajar, evaluasi itu sangat penting dilakukan dengan konsekuensi dan merefleksi, serta memperbaiki kesepakatan-kesepakatan kelas yang kita buat bersama dalam musyawarah. Serta di kelas saya menerapkan semboyan. Itu seperti pada ajaran mata pelajaran yang sejarah yang saya ampuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan slogan semboyan tersebut, kita membudayakan rasa bekerja sama saat melakukan kerja kelompok, memupuk siswa untuk bisa saling bergotong royong, membersihkan ruang dan lingkungan sekolah bersama-sama, serta mengerjakan tugas dengan pembagian adil dalam kerja kelompok, tidak membeda-bedakan teman dan berbuat baik kepada siapapun. Nah, setelah dijalani, ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi. Di kelas saya, anak-anak jadi lebih disiplin, lebih tertib, lebih bisa menjaga kebersihan kelas. Walaupun mungkin tidak berubah 100%, tapi ada peningkatan secara signifikan. Perubahan-perubahan dari peserta didik itu menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kesempatan kelas itu memang dari mereka. Sehingga karena itu dari mereka mengerjakan itu dengan sangat senang hati, ikhlas, dan tanpa ada paksaan. Nah, itulah gunanya kesepakatan kelas, dibuat bersama agar dapat berjalan baik dan untuk menyadarkan para siswa kami bagaimana agar tercipta sebuah kelas yang nyaman sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar mereka nantinya. Juga dengan membiasakan menulislah kamu untuk dapat memahami, membacalah kamu untuk dapat dimengerti,
dan berbicaralah kamu agar mudah didengar. Saya rasa sampai di sini pengalaman yang bisa saya berikan. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu moderator, juga kepada Bapak Ibu narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf, Anda tahu ada kesalahan saya yang tidak disengaja, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neti Nur Aida, keren sekali praktik baiknya hari ini yang dibagikan, diserahkan kepada kami guru. Luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana Bu Neti sudah menceritakan mengenai kesepakatan kelas, membangun rasa empati dan kolaborasi antara guru dan murid. Baik Bapak Ibu, masih tetap semangat kan mengikuti virtual Zoom kita hari ini? Ya, tadi sudah Bapak, sudah Ibu, kembali lagi Bapak ya, biar jangan terlalu bosan kita untuk mengikuti virtual kita Zoom hari ini. Saya ingin tadi Pak Nanda dari MTSN, Bu Neti sudah dari SMA, kemudian saya mau ke Pak Eko deh, guru SMK. Pak Eko ada? Sudah siap Pak Eko? Pak Eko Sunaria. Ya. Ya Pak. Ya Bu. Oke baik, kita dengarkan ya Bapak Ibu dari pemaparan praktik baik dari Pak Eko Sunaria yang luar biasa keren. Silakan Pak. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu. Ya, pertama terima kasih saya ucapkan kepada Bu Irma yang memberikan kesempatan saya untuk menceritakan pengalaman saya dalam kegiatan Sekolah Merdeka Belajar ini. Pertama kali saya perkenalkan, nama saya Eko Sunaria dari SMK Tunas Bangsa. Saya salah satu guru mata pelajaran produktif di SMK Tunas Bangsa, terutama di kelas TBSM atau kelas STM. Mungkin Ibu, Bapak sudah tahu anak-anak STM semua itu rata-rata laki-laki dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka di sini saya akan membagi pengalaman saya dalam kesepakatan kelas di kelas STM. Mungkin Bapak dan Ibu ketahui kesepakatan kelas bukanlah sebuah tantangan untuk mengajak murid untuk mengikuti aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Sebenarnya kesepakatan kelas ini bukanlah hal yang baru untuk kita lakukan di dalam lingkungan sekolah. Yang biasanya kita melakukannya dengan membuat aturan atau larangan sendiri, bahkan sampai konsekuensinya yang kita buat sendiri. Nah, setelah mempelajari dan memahami Sekolah Merdeka Belajar khususnya pada modul kesepakatan kelas Merdeka Belajar, banyak hal yang saya dapatkan di Sekolah Merdeka Belajar khususnya mengenai kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Untuk pertama kalinya saya mensosialisasikan kesepakatan kelas yang dimulai dari apa itu aturan dan apa itu kesepakatan kelas. Nah, di sini kita memerlukan atau edukasi serta refleksi pada siswa agar siswa memahami serta memiliki rasa tanggung jawab. Apalagi saya yang mengajarkan di kelas STM yang dominan muridnya laki-laki. Maka di situ saya memerlukan sepakat kelas dalam mengajar dan saya
akan bertanya pada anak didik saya. Pertanyaannya, pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Perlu Bapak ketahui, saya membuat pertanyaan ini agar siswa STM khususnya lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Dari pertanyaan saya buat, masing-masing memberikan masukan untuk menjadikan kesepakatan salah satu contoh yang saya ambil dari kesepakatan kelas adalah pembelajaran secara langsung ataupun praktek. Saya juga berpikir dalam kesepakatan pembelajaran praktek, siswa lebih aktif dan mengerti sesuai dengan jurusannya, yaitu teknik bisnis sepeda motor. Dalam pembelajaran ini, saya merefleksikan pembelajaran praktek harus kita mulai dari teori. Jadi, Bapak Ibu, saya sepakati dengan siswa karena saya masuk 7 jam pelajaran. Jadi disepakati setiap 2 jam teori dan sisanya itu praktik. Setiap poin yang saya sepakati selalu saya memberikan pengetahuan, saya memberikan pemahaman agar siswa lebih disiplin karena adanya kesepakatan bersama yang kami buat. Dan setiap jenjang pendidikan dan setiap ide atau inovasi yang kita memiliki tantangan dalam sepakatan kelas, khususnya saya mengajar di kelas STM, tantangannya adalah setiap kesepakatan harus benar-benar ditinjau Bapak Ibu dalam setiap minggunya. Karena biasanya pasti ada 1 atau 2 orang anak STM ini tidak ikut pembelajaran atau absen. Nah, disitulah terus kita pantau yang mana yang tidak mengikuti pelajaran tersebut dan memberikan referensi sampai siswa benar-benar mengikuti dan memiliki tanggung jawab bahwasan mereka mengikuti pelajaran yang saya kasih. Dalam kesepakatan kelas Merdeka Belajar, banyak pelajaran yang saya ambil, terutama untuk anak-anak SMK yang saya rasakan mereka ini butuh perhatian lebih Bapak Ibu, serta kebiasaan harus diganti dengan langkah yang baik dan benar. Mungkin itu aja, sekian dari saya tentang kesepakatan kelas. Kalau ada kata-kata dan omongan saya yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali pemaparan praktik baiknya hari ini. Tadi kita sudah ketemu dengan Ibu hebat, Pak Nanda hebat, dengan Bapak Eko juga sudah praktik bagaimana membuat kesepakatan kelas dari berbagai jenjang yang luar biasa memberikan insight baru pada kita. Tadi Pak Eko sudah menjelaskan bagaimana membuat kesepakatan ketika mengadakan praktik pembelajaran. Karena kan kita tahu kalau SMK itu praktik pembelajaran ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah dapat refleksi baru dari para narasumber kita ya, sudah 3 ya. Oke, kita akan lanjut ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke Ibu Cantik. Tadi sudah Bapak hebat, sekarang Ibu Cantik. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu yang mengajar di Min 12 Langkat, yaitu Bu Titi Adianti.
Bu Titi Adianti, sudah siap, Bu? Insya Allah siap, Ibu. Baiklah, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Titi Adianti. Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya ucapkan terutama kepada Ibu Irma Purba dan Ibu Helda. Ya, perkenalkan saya yang bernama Titi Adianti dari MIN 12 Langkat, yang mana saya sudah diberikan kesempatan menjadi narasumber di sesi kesepakatan kelas Merdeka Belajar ini. Nah, mohon izin buat rekan-rekan semua, para guru, moderator, dan para peserta yang lainnya. Di sini saya ingin berbagi praktek baik, ya, berdasarkan pengalaman yang saya terapkan di sekolah saya. Dari beberapa modul yang saya pelajari dalam mengikuti kelas Merdeka Belajar, modul yang membangkitkan jiwa saya itu adalah modul kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Nah, di modul ini ada kata kesepakatan nih, Bapak Ibu. Nah, kata sepakat berarti membuat persetujuan atau mufakat dalam bentuk musyawarah. Nah, hal itulah yang merefleksi diri saya akan pengalaman masa lalu yang tadinya saya itu tidak ketahui, Bapak Ibu. Yang tadinya saya beranggapan bahwasannya belajar itu adalah berpusat kepada guru. Ternyata setelah saya mengikuti SMD Langkat, mengikuti kelas sesi Merdeka Belajar, saya mengetahui bahwasannya belajar itu berpusat kepada murid. Nah, saya di situ saya jadi ingin membuat sebuah perubahan, ya. Nah, yang tadinya kita mengajar dari pengalaman saya pribadi, yang tadinya peraturan itu kita buat sendiri, dengan saya mengikuti kelas Merdeka Belajar, saya menjadi lebih memahami. Apalagi nih Bu Ibu ya, bayangkan saya mengajar di MIN 12 Langkat, yang mana saya menjadi guru kelas. Saya pribadi menjadi guru kelas 2. Kelas 2A, Bapak Ibu. Bayangkan kelas 2 itu ada yang tidak bisa membaca, kadang ada masih baru, dan ada yang sudah lancar membaca. Bayangkan bagaimana untuk membentuk kesepakatan kelas itu menjadi 100% sempurna. Nah, hal itulah yang membuat semangat saya untuk melakukan perubahan itu. Salah satu contohnya adalah saya membuat kesepakatan kelas dimulai mengajak seluruh siswa saya untuk berdiskusi, lalu merefleksi dari diri saya terdahulu, kemudian saya kasih umpan balik kepada mereka dan memberikan gambaran pentingnya kesepakatan kelas itu dibuat. Yang tadinya anak-anak taunya tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Nah, dengan saya mengikuti kelas Merdeka Belajar, saya ingin anak-anak saya menjadi merdeka belajarnya. Bukan hanya guru saja yang merdeka, kita juga harus merdeka, Bapak Ibu. Ya, nah jadi karena anak-anak kita yang saya hadapin saat ini kelas 2, saya membuat seperti poster-poster ya Bapak Ibu ya. Saya buat poster-poster berupa gambar, poster, ayo anak-anak, kita sebelum mulai pembelajaran itu kita buat kesepakatan dulu nih, apa kira-kira. Lalu anak-anak itu kasih umpan balik nih, bilang, Ibu, sepertinya kita nggak boleh nih Bu, nggak boleh ribut dalam kelas nih, gitu kan. Lalu ya sesuai bahasa mereka ya Bapak Ibu ya, kita kasih mereka kebebasan untuk mereka berpikir ya Bapak Ibu ya. Bu nggak boleh ribut, Bu nggak boleh makan dalam kelas, Bu nggak boleh main-main, Bu nggak boleh lari-lari dalam kelas, namanya bahasa anak-anak ya Bu ya, Ibu ya.
Kemudian lalu saya kasih gambaran. Datang, ada yang ngomong, Bu, datang nggak boleh terlambat. Apalagi daerah yang saya bertugas itu, medannya itu sangat jauh, Bu. Rata-rata bahasa yang mereka gunakan itu banyak bahasa daerah mereka, Ibu. Jadi itulah kadang agak-agak bingung sama saya ya Bapak Ibu ya. Bu, datang nggak boleh terlambat, Bu, katanya kan. Ya, jadi kalau datang itu harus apa? Kita kasihlah penjelasan, pemaparan. Datang itu harus tepat waktu. Saya kasih gambaran ini nih. Ini murid yang datang tepat waktu seperti ini. Berpakaian bagaimana? Harus disiplin, harus rapi. Kita kasih nih poster nih gambar gambar orang yang rapi gitu kan dengan orang yang tidak rapi. Mana yang bagus? Yang ini, Bu, yang ini. Nah, dari poster-poster itu terciptalah sebuah kesepakatan. Mulailah dari datang tepat waktu, kemudian disiplin, dan yang ketiga lagi jujur, Bu. Itu yang saya terapkan. Karena anak-anak itu harus kita buat kesepakatan, kita kasih penerapan jujur. Karena sulit, Bu, kejujuran itu harus kita tanamkan dari sedini mungkin. Contoh nih, Bu ya, contoh kecil, kayak misalkan PR, nih, kita kasih tugas nih sama mereka. Nah, siapa yang ngerjakan? Padahal yang bantu itu mamanya, yang buat itu mamanya. Dibilangnya dia, gitu kan. Saya, Bu, yang buat, gitu kan. Jadi kan kita itu merasa anak ini nggak jujur. Jadi kita harus latih itu kejujuran itu kita harus tanamkan dari sedini mungkin. Jadi dari poster ini anak jujur. Jadi kejujuran itu sangat penting sekali. Jadi hal itu yang harus kita tegakkan. Kemudian tidak boleh bercerita, Bu. Nggak boleh orang tuh ngomongnya nggak bercerita. Bu, nggak boleh cakap-cakap. Di dalam kelas itu nggak boleh cakap-cakap, Bu. Katanya seperti itu. Ya, jadi bahasa mereka itu kita kembangkan dari poster-poster. Coba kasih gambaran, ayo yang mana hobi gambar nih kan, saya kasih kumpulkan gambar itu mereka. Ini anak baik, seperti ini Bu, kita tempel. Nah, lalu kita tulis, sambil mereka menempel, menulis, mereka juga melatih untuk kekuatan baca mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada yang itu berbicara bergantian. Kadang anak-anak tingkat bawah itu berbicaranya suka ini ya, Bapak Ibu ya, sambung sana, sambung sini ya. Itulah yang pengalaman yang saya dapatkan. Tidak mengerti dia. Ketika kawannya bicara dia nyambung. Nah, seperti itu. Itu juga kita buat kesepakatan. Jadi apabila berbicara kita harus bergantian dan senantiasa berbagi. Kadang ada yang anak-anak itu nggak mau dia berbagi tuh sama temannya. Pensilnya ketinggalan, pensilnya ketinggalan, gitu. Ini pensilnya ada 2, ya nggak mau dia tuh kasih pensil. Kita buat kesepakatan itu berbagi. Kemudian ceria, anak dasar. Saya lagi ngajar kelas 2 ya, nggak jauh beda sama kelas 1. Anak kadang kan dia di rumah mungkin malas, timbul cenderung nggak mau sekolah. Ya, Bapak Ibu pasti punya anak merasakan hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nggak mau sekolah. Jadi kita timbul keceriaan dan peduli terhadap sesamanya. Dan yang paling penting itu percaya diri. Itu yang harus dikuatkan. Rasa percaya diri. Kadang anak-anak itu pintar, dia mampu berkolaborasi, mengucapkan inspirasi dia, tapi dia tidak percaya diri, Bapak Ibu. Nah, itulah kita sepakati. Nah, ini contoh lihat tampil ke depan, misalkan membaca puisi, gambar sebuah poster sebuah orang yang lagi membaca puisi atau lagi nyanyi, kan? Itu kita pajangkan, itu menjadi sebuah inspirasi. Kemudian kita membuat konsep seperti tanggung jawab, bermain bersama. Dan ada hal yang paling penting yang menarik dari kesepakatan kelas di kelas 2A yang saya lakukan di Min 12 langkat, yaitu yang terakhir adalah berusaha melakukan hal-hal yang terbaik, baik itu dari kita, untuk kita maupun untuk orang lain. Terima kasih Ibu Moderator, semuanya rekan-rekan yang lain. Ini saja dapat saya paparkan sebagai narasumber, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam Bu, aduh saya inspirasi sekali ya, semangat sekali mengalir dari Bu Titi, luar biasa, jadi saya semangat. Padahal ini jamnya sebenarnya saya jam ngantuk ini biasanya Bu Titi, tapi mendengar Bu Titi berbicara, saya jadinya semangat luar biasa. Saya mau ya Bu, kelas 2 lagi balik kalau Ibu gurunya.
Baik. Terima kasih. Benar ya Bapak Ibu semua yang hadir. Luar biasa ya Bu Titin ya. Aduh luar biasa sekali. Benar Bu Terima Titi. Kalau kasih Bu saya Elda, terima kasih Bu Irma. kalau ya karena kalau saya anak saya dekat saya sudah sekolahkan di sekolah Ibu saja. Baiklah. Terima kasih Bu Titi. Mantap. Kita Semoga sudah dengan seru ya ini Bapak Ibu adanya mendengarkan. sekolah kita menjadi lebih baik lagi ya ibu-ibu ya semua ya. Baik, terima kasih Bu Titi. Aduh, mantap sekali. Keren-keren ya Bapak Ibu hari ini para narasumbernya. Tadi kita sudah membahas dari tingkat SMP, dari tingkat SMA, ada SMK, kemudian ada Bu Titi dari tingkat SD, yaitu di MIN 12 Langkat. Sekarang kita akan mendengarkan lagi dari Bapak keren kita, ya, narasumber keren kita, Bapak Tuah Mustafa Kamal, dari SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Berandan. Iya, kita lari ke Berandan ya, Bapak Ibu. Ada Bapak Tua? Ada Bu, bisa dengar suara saya Bu? Bisa Pak, bisa. Oke Pak, boleh Pak, dipersilahkan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan pengimbasan ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Tuah Mustafa Kamal, guru bimbingan dan konseling di SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan. Ya, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pengimbasan ini, dan juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena telah berada di tengah-tengah guru-guru yang menurut saya luar biasa hebat. Ya, di sini juga saya mohon izin juga Bapak Ibu, ketika nanti penyampaian saya ada sedikit kekeliruan, ya mohon izin, mohon dimaklumi karena memang di sini saya masih dalam tahap belajar. Ya, kemudian di antara beberapa modul yang ada di aplikasi sekolahmu yang sama-sama sudah kita pelajari, ya melalui narasumber-narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Ya, saya sangat terfokus pada salah satu materi modul pembelajaran yaitu tentang kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Ya, karena saya menganggap kesepakatan kelas Merdeka Belajar ini adalah merupakan salah satu langkah untuk menciptakan komunikasi yang baik antara siswa dan guru. Ya, bagi saya, jika komunikasi yang baik sudah tercipta, maka siswa akan lebih mudah mencerna pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian pada dasarnya sebenarnya saya selaku guru bimbingan dan konseling ya mungkin tidak melakukan proses kesepakatan kelas ini ya karena notabene-nya saya melakukan pelayanan di kelas itu yang menggunakan rencana pelaksanaan layanan yang telah kami susun tentunya. Ya, namun tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk juga belajar ya mengenai modul yang sangat luar biasa menurut saya ini ya. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat menyimpulkan ya saya bisa membuat beberapa pemaparan ya tentang cara-cara untuk menyusun kesepakatan kelas Merdeka Belajar ini Bapak Ibu. Ya, kemudian langsung aja untuk poin yang pertama yaitu menanyakan pendapat murid. Saya rasa ketika siswa ditanya pendapatnya, siswa itu akan merasa menjadi lebih aktif Bapak Ibu. Kemudian karena pada dasarnya individu akan merasa lebih dihargai ketika dimintai pendapatnya, dan dalam hal ini kita juga bisa melatih rasa percaya diri siswa tersebut Bapak Ibu. Kemudian menghilangkan rasa malu siswa tersebut untuk mengungkapkan pendapatnya dan perasaannya. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan sesi ini dengan cara individu maupun dengan cara kelompok. Bapak Ibu Dewan Guru sebelumnya boleh membuat kelompok untuk menanyakan pendapat murid Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian untuk poin yang kedua yaitu menanyakan ide murid. Ya, bertanyalah kepada murid itu harapan apa yang diinginkannya untuk kelasnya. Kemudian tentang gurunya, tentang teman-temannya di kelas. Ya, kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau juga bisa dalam poster. Hal ini membuat murid merasa diberi kesempatan Bapak Ibu
dalam mengatur kelasnya sendiri. Ya, cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan kita guru hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh murid tersebut. Ya, sebagai contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk sesi ini yaitu apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Ya, tentunya nanti Bapak Ibu pasti banyak timbul ide-ide yang menarik dari murid-murid kita. Ya, itu nanti bakal timbul Bapak Ibu, karena memang pada dasarnya siswa SMA khususnya Bu ya, pasti memiliki ide-ide yang cemerlang untuk menciptakan kelas yang nyaman bagi dia pribadi. Ya, kemudian yang ketiga itu ambil kesimpulan dari murid. Dalam hal ini kita melakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Ya, kemudian perjelas tentang kesepakatan kelas. Hal ini bisa menjadikan perubahan-perubahan Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang positif di kelas. Ya, sebagai contoh perubahan positifnya apa itu? Ya, yang pertama mungkin menciptakan rasa saling membantu antar siswa. Ya, karena antar siswa itu pasti nanti akan saling mengkoreksi, kemudian saling membantu. Apakah idenya ini bisa ditampilkan atau tidak? Kemudian yang kedua itu guru menjadi lebih akrab dengan siswa. Oke, Bapak Ibu, kemudian pastikan bahwa semua daftar diperlukan dalam proses belajar mengajar. Ya, jika ada yang terlewati, pandu murid-murid untuk menambah tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Di sini kita membuat poster atau tabel Bapak Ibu yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui nanti di akhir. Ya, kemudian kesepakatan kelas ini dapat dibuat berupa panduan tingkah laku, ya, berupa kata-kata yang positif. Ya, misalnya, jangan ribut itu dirubah dengan kata mohon diam sejenak. Ya, dalam hal ini kita sebagai guru harap menghindari kata-kata jangan dan dilarang. Oke, Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh dari sesi ini contoh kesepakatannya yang pertama itu kami guru dan murid yang saling menghargai. Ya. Di sini penekanan positif yang bisa kita ambil adalah saling menghargai, ya. Saling menghargai. Kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu. Kami senantiasa menjaga kebersihan kelas. Ya, penekanan positif yang bisa kita ambil ya dari contoh kesepakatan ini yaitu menjaga kebersihan. Oke, Bapak Ibu. Di contoh yang ketiga itu ada kami akan selalu berpenampilan rapi di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk poin ketiga ini saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom komentar kira-kira apa sih penekanan positif yang bisa kita ambil. Saya ulangi lagi, kami akan selalu berpenampilan rapi di sekolah. Oke Bapak Ibu, saya mohonkan untuk menuliskan kira-kira apa sih penekanan positif yang bisa kita ambil dari contoh yang ini. Kemudian Bapak Ibu, pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak Bapak Ibu, agar mudah dipahami oleh siswa dan kemudian lebih mudah dilakukan oleh murid tersebut Bapak Ibu. Oke, lanjut untuk yang kelima, tanda tangani kontrak kesepakatan. Ya, baik Bapak Ibu, di sini untuk menciptakan rasa memiliki siswa, ya, beri waktu kepada siswa tersebut untuk menandatangani dan memberi nama ataupun tanda pada poster kesepakatan. Ya, di sini juga guru juga perlu memberikan tanda tangan. Ya, kemudian letakkan poster di bagian kelas yang bisa dilihat oleh seluruh siswa dan seluruh guru. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu lihat bersama poster kontrak kesepakatan. Ya, dalam hal ini kita guru dan siswa sama-sama melakukan refleksi secara rutin pada kontrak kesepakatan kelas yang sudah sama-sama kita buat tadi. Kemudian tanyakan kembali kepada siswa terkait penerapan perkembangan yang sudah kita buat, penerapan perkembangan aturan, dan tentukan apakah ada hal yang ingin diubah atau diperbaiki.
Kemudian sesi ini dilakukan ketika mungkin di awal proses ajaran baru. Kemudian saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, kemudian sebelum menjalankan aktivitas baru. Dan ketika awal masuk sekolah di waktu libur yang panjang. Ya Bapak Ibu, proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti halnya proses belajar, mengajar yang akan terus berlangsung Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa demikian materi pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tua, keren sekali. Luar biasa ya Pak Tua. Tadi dari Bapak Ibu narasumber yang lain sudah keren dapat insight dari Pak Tua. Saya dapat insight baru Bapak Ibu. Keren sekali. Apa itu? Ide dari murid menjadi kesepakatan. Kemudian kata ide tadi berubah menjadi kata positif yang mengajak kata kami. Saya garis bawahi ya, tanda kami, kata kami itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau sudah dikatakan kami berarti pelibatan semua yang ada di dalam kelas. Ih, keren Pak. Luar biasa ya Pak. Baik Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini siapa sih narasumber berikutnya yang tahu? Ada Bapak Ibu? Ada satu lagi narasumber yang tidak kalah luar biasa dan kece. Ibu cantik kita dari SMP Swasta Dharma Patra Pangkalan Susu. Satu kampung dengan saya di Pangkalan Susu. Oke, kita akan dengar ya Bapak Ibu dari Ibu cantik Bu Siti Hartina. Silakan Ibu. Kepada Ibu Irma Sunarti Purba SPD. Terima kasih telah memberi kesempatan anak-anak. Lanjut ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hartina. Saya mengajar di kelas 8 SMP Dharma Patra Pangkalan Susu. Masih 2 tahun, tapi dengan adanya saya belajar dengan penimbasan ini, saya dapat ilmu di mana salah ini untuk belajar saja. Saya di sini akan yang dimana kesepakatan kelas mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Nah, salah satunya yang pertama itu ada yang namanya aturan. Aturan itu dibuat oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, bersifat memaksa. Nah, jadi di kelas tersebut suasana menyenangkan dalam pembelajaran, karena di saat saya mengajar itu saya terkadang melihat anak yang sedang murung, anak yang sudah mengantuk, seperti itu. Padahal gitu, kelas 8 SMP. Jadi ini saya ingin sebelum saya masuki pembelajaran menyenangkan, itu ada aturan yang menang. Itu siapa? Itu guru, gitu. Yang kedua, sedikit memaksa. Karena walaupun aturan itu bukan menjadi patokan, tetapi harus kita buat dengan sedetail mungkin, gitu. Jadi agar dia fokus akan pembelajaran yang kita ingin capai, seperti itu. Nah, masuk yang ketiga, bentuknya acuan boleh atau larangan. Yang keempat,
berlaku pada satu pihak yang dituju, yaitu si anak yang tidak fokus. Seperti itu. Yang kelima, jika terjadi pelanggaran, ada hukumannya. Seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, langsung masuk kesepakatan kelas. Di sini dibuat oleh setiap pihak yang terlibat, maupun si anak dan keterlibatan si guru yang sedang mengajarnya dan memberikannya materi. Yang kedua, melibatkan negosiasi. Nah, ketika kita memberi hukuman, negosiasi si anak itu pasti ada, kan Bapak dan Ibu, pasti ada. Yang dibilangnya ketika kita mengasihkan hukuman, ibaratkan hukuman yang dia tidak bisa berupa fisik ataupun apa, dia tidak bisa seperti itu gitu kan, maka dia akan meminta, Ibu hukumannya yang ini aja gitu, Bu saya bisanya ini gitu, saya bisanya ini. Ada anak-anak yang seperti itu gitu. Yang ketiga, bentuknya harapan perilaku positif. Ini dia bentuknya itu, yang kita mau itu perilaku dia itu positif gitu, dengan adanya kesepakatan kelas ini. Yang keempat, berlaku pada semua yang terlibat. Itu tadi sama. Dan yang kelima, jika terjadi pelanggaran, ada refleksinya untuk proses belajar bersama. Itulah dia tadi seperti rangkuman ketika sudah pembelajaran, proses pembelajaran itu sudah selesai, ada namanya refleksi untuk kita, gitu, untuk si murid dan untuk si gurunya. Lanjut, di sini ada upaya membangun kesadaran akan tujuan. Nah, di mana mengembangkan cara dan kebiasaan bersama serta refleksi terhadap proses dan capaian untuk mencapai tujuan. Yang di mana di sini saya ingin membangun sebuah kesadaran si anak dalam proses pembelajaran. Karena terkadang ada tuh anak-anak tuh yang temenung pada saat saya menjelaskan gitu kan. Pada saat saya memberi paparan atau arahan, ada anak-anak yang murung gitu kan. Jadi saya di sini ingin memberi kesadaran, yang dimana kesadaran ini supaya si anak tadi fokus akan tujuan pembelajarannya yang saya berikan. Nah, di sini ada yang namanya dimensi sistem fisik. Bagaimana tata ruangan yang nyaman membuat semua murid gitu. Jadi di sini saya ingin membuat kelas ini menyenangkan dengan adanya pembelajaran dan dengan adanya praktek pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana tata ruangan yang memfasilitasi aktivitas belajar murid yang beragam. Maksudnya di sini tata ruangannya itu harus dikondisikan seperti itu. Yang ketiga, bagaimana tata ruangan yang memungkinkan interaksi antar murid secara memadai. Dan di sini juga ada dimensi sistem psikologi yang dimana bagaimana anggota kelas merasa dipahami kondisi emosi dan kebutuhannya. Nah, maksudnya di sini bagaimana anggota kelas merasa dipahami. Nah, kalau di dalam pengelompokan di dalam kelas itu pastinya adanya merasa aku ini gitu, maksudnya aku maunya ini, aku maunya ini gitu kan dalam proses pembelajaran. Terus apalagi ibaratkan kalau si anak ini kan ada pemahamannya nggak paham gitu kan akan apa yang kita ajarin gitu. Nah, di sini saya ingin membentuk kesepakatan kelas di mana kesepakatan kelas ini menjadi menyenangkan seperti itu. Lanjut, yang kedua, bagaimana anggota kelas menyadari tujuan kehadirannya di kelas. Nah, terkadang di dalam kelas itu pun murid antar murid itu terkadang tidak saling mengenal seperti itu, dengan apalagi dengan pandemi seperti ini. Dia bisanya tidak mengenal antara si kawan dengan kawan yang lainnya gitu, dengan jarangnya belajar. Jadi dengan adanya pertemuan tatap muka ini yang sesingkat ini, saya ingin membuat kelas tersebut menjadi menyenangkan seperti itu. Lanjut, dimensi sistem sosial, bagaimana pengelompokan murid yang efektif untuk belajar. Jadi pengelompokannya itu ada 4, Bapak, Ibu, nanti saya jelaskan pengelompokan pembelajarannya. Terus di sini ada bagaimana cara dan kebiasaan untuk membangun suasana yang kondusif. Nah, itu dia tadi. Kita harus ekstra gitu. Kita harus ekstra sebagai guru untuk
mengetahui gimana sih kelas itu gitu. Jangan ibaratkan kita sibuk dengan handphone, sibuk dengan WA, Facebook, udah kita kasih materi, kitanya main WA gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi kita itu di sini saya mempelajari di Guru Merdeka Belajar ini kita harus ekstra dalam menghadapi anak-anak, apalagi dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan ibaratkan pemikirannya itu nggak sampai gitu ke pembelajaran yang kita tuju gitu kan. Ada tuh anak-anak tuh ibaratkan apalah ibu ini jelasin gitu ya kan. Nah jadi ketika dia bengong ataupun termenung, kita bisa melihat atau mendatangin si anak tersebut. Kita harus lebih ekstra lagi nih dalam mengajar gitu supaya hasil tercapai kita itu tercapai gitu kan, pembelajaran kita itu tercapai gitu. Nah masuk lagi bagaimana kelas menumbuhkan disiplin dan menghadapi perilaku melanggar. Nah ini tadi harus adanya kesepakatan kelas yang dimana dibuat kesepakatan tersebut dengan cara nanti ada saya jelaskan nanti ada contohnya kesepakatan tersebut. Nah ini dia maksudnya dia harus dapat disiplin, berarti dia harus fokus. Ketika dia misalkan berbuat kesalahan aja dalam belajar pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus menumbuhkan rasa kesadaran dia lagi. Ayo kalau misalkan nggak fokus, nggak konsen, harus ada hukumannya gitu. Inilah yang namanya menyenangkan. Gitu. Masuk lagi ke kesepakatan belajar dalam membuat peraturan di kelas. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Contohnya, membuat sanksi kalau ribut akan menyetor ayat selama pembelajaran berlangsung. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ketika saya menjelaskan, memaparkan sesuatu pembelajaran, saya ingin anak-anak itu memiliki sanksi berupa membuat kalau ribut menyetor ayat selama pembelajaran. Nah, ketika dia ribut gitu kan, ketika ada satu orang ribut, terkadang nih bapak-bapak, ibu-ibu, satu orang aja ribut, itu bisa semua yang ribut. Kan seperti itu, nular. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas itu harus fokus gitu, karena saya kalau ngajar, kalau tidak fokus gitu, akan buyar gitu kan. Jadi makanya saya tuh kalau ngajar anaknya itu harus fokus. Ayo, kalau selagi kita berdiskusi, diskusi. Kalau ada saatnya kita serius. Nah, itu yang saya terapkan di kelas yang menyenangkan ini. Sudah saya praktekkan dan itu berhasil gitu kan. Jadi di sini contoh ini membuat sanksi kalau ribut akan menyetor ayat selama pembelajaran berlangsung. Jadi siapa yang ribut? Ayo maju ke depan. Siapa yang ribut? Ayo maju ke depan. Mau nggak nyetor ayat semisalkan saya pernah bilang seperti ini sama anak-anak, kalau ribut setor ayat sampai 1 juz. Ibu banyak kali, kami mana hafal, gini. Makanya jangan ribut. Seperti itu. Saya beri sanksi seperti itu. Jadi otomatis anak-anak itu diem gitu kan. Oke, lanjut lagi kesepakatan kelas, wujudkan kelas yang menyenangkan. Masuk kita kesepakatan kelas, wujudkan kelas yang menyenangkan Bapak-bapak. Jadi di sini yang pertama ada pendekatan. Nah, ketika kita belajar di kelas, ketika kita sedang memproses belajar mengajar, itu harus ada namanya pendekatan. Dan yang kedua itu dengan cara saling bertanya antara guru dan murid. Gitu. Nah di sini yang ketiga dapat saling memecahkan masalah di saat ada pembelajaran yang tidak dapat dijawab. Jadi anak itu ibaratkan ketika buka buku, udah bosen dia nih kan, ini apalah jawabannya gitu, nggak ada gitu kan. Mau nanya guru segan gitu, nggak ditanya takut salah gitu kan. Jadi ketika ditutupnya aja gitu buku tadi. Nah, disinilah kita harus ekstra melihat detail anak satu-satu, apakah dia paham gitu. Apakah dia paham dengan pembelajaran yang kita berikan seperti itu. Masuk lagi ke poin yang keempat, membuat kelas ramai dengan cara memberikan pertanyaan kepada murid. Udah itu dengan cara rebutan jawaban dan memberikan nilai plus untuk murid yang bisa menjawabnya. Nah, di sini saya juga sudah pernah mengimbaskan ke anak, memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab mendapat nilai plus. Nah, dan itu berhasil gitu. Nah, dan itu dan ketika ada anak yang tidak bisa menjawab, kasih dia kesempatan untuk menjawab. Mungkin
karena rebut-rebutan, ada yang tidak mendapat, ya udah berikan aja dia kesempatan gitu untuk bertanya, gitu. Menjawab pertanyaan tersebut. Masuk lagi ke poin berikutnya, belajar sambil bermain. Nah, inilah dia. Saya ingin membuat kelas itu ketika saya mengajar, itu kelas kondusif, menyenangkan, tetapi ramai. Nah, kan nggak mungkin kita belajar tuh diem aja, kan nggak mungkin. Kita juga belajar itu harus ada namanya senang, harus ada namanya itu tadi yang disebut dengan kolaborasi antara pembelajaran dan sambil bermain. Harus senang. Ibu Sri, waktu 2 menit lagi ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Terima kasih ya, Bu. Di sini ada juga langkah kolaborasi pembelajaran. Nah, ini yang di sini untuk daring. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh melihat, tapi tidak bisa dibaca semua karena waktunya singkat ya, Bu. Sudah, lanjut. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Ada contohnya ini seperti menyusun potongan ayat. Seperti ini prakteknya. Bapak, ibu-ibu. Ada si anak, ada kelompok, ada potongan ayat. Nah, potongan ayat itulah yang ditempelkan orang itu. Seperti itu. Dah, yang terakhir, kesepakatan kelas berperan sebagai landasan dalam melakukan manajemen kelas. Kesepakatan kelas yang berjalan optimal akan memberi pengaruh yang baik pada proses dan hasil belajar. Membangun kesepakatan kelas menjadi wujud dari praktik merdeka belajar. Terima kasih, Bu Purba, atas waktunya. Sama-sama, Ibu cantik. Saya paham sekali kalau mengenai murid di SMP di Pangkalan Susu. Baik, terima kasih Bu atas insight-insightnya, para narasumbernya keren-keren ya Bapak Ibu. Kita sepakat semua bahwa mereka sangat-sangat keren dan luar biasa memberikan inspirasi bagi kita. Dan saya juga sudah lihat banyak refleksi yang diberikan Bapak Ibu di kolom chat. Ya, saya baca sebagian. Tapi nanti saya akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di virtual Zoom ini untuk memberikan refleksinya terhadap insight-insight atau refleksi praktik baik guru-guru narasumber kita. Saya baca dari Bu Lija. Wah, bagus sekali Bu paparannya. Setuju dengan pendapat Ibu. Anak akan senang belajar dan akan belajar untuk mematuhi peraturan yang dibuat dengan adanya kesepakatan. Kemudian dari Bu Agustina, kesepakatan kelas dengan siswa putra pasti tantangannya luar biasa ya. Oke, benar. Anak SMK ya Bapak Ibu. Kemudian dari Bu Pebi, keren Bu, semangat banget memaparkan kesepakatan kelasnya. Ibu sabar dan ceria, siswanya pasti senang belajar kalau Ibu gurunya keren. Oke Bapak Ibu, cukup segitu saja ya saya bacakan. Saya mau minta dari Bapak Ibu yang hadir di virtual Zoom ini untuk memberikan refleksinya. Boleh dengan raise hand dan membuka open mic-nya. Bapak Ibu, dipersilakan. Ada? Kita kan kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Jadi kan dia dengan kesepakatan bersama dan sukarela bersama. Nggak mungkin saya tunjuk-tunjuk ya. Ada? Bu Ika ya? Ya. Iya Bu Ika, silakan. Iya. Bahagia sekali rasanya ya. Bahagia sekali rasanya melihat teman-teman keren dari Langkat dengan pengimbasan ini, khususnya mengenai kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Barangkali ini Bu Irma dan Bu Hilda, teman-teman ini nanti bisa kita motivasi lagi supaya menjadi pembicara di TPN kita yang ke-8. Kan nanti ya, ada setuju. Iya, setuju ya. Setuju Bu Ika. TPN yang ke-8 nanti kawan-kawan kalau bisa kita bareng ya di Langkat ya Bu. Insya Allah, insya Allah. Jadi semuanya kita motivasi, kita beri semangat. Nah, makasih dengan Pak Chandra tadi begitu bersemangat memberikan kesepakatan kelasnya dari sehingga kita bisa membedakan apa itu kesepakatan dan apa itu aturan.
Sehingga dalam pembelajaran antara guru dan murid itu kita bisa menciptakan suasana kondusif ketika kita mengajar. Kemudian tidak kalah hebatnya tadi Bu Nuraida juga menginginkan bagaimana kelas impian itu. Jadi kata yang bisa diungkapkan tadi, kalau boleh saya ungkapkan kembali, silakan anak-anak menulis supaya bisa dimengerti dan membaca supaya bisa dipahami dan berbicaralah supaya didengar. Kali itu Bu Neti ya, keren Bu Netinya. Terus Pak Eko tadi dari STM ya, dengan berbagai variasi mungkin tingkat kenakalannya, keaktifannya, kecerdasannya mungkin khusus untuk anak-anak STM. Keren Pak Eko. Dan yang semangat tadi saya lihat Ibu Titi. Bu Titi tadi dari MIN Bu ya, dengan anak-anaknya. Jadi beliau mengungkapkan bahwa bagaimana memahami anak dengan bahasa anak. Sehingga kita guru menerjemahkannya, kemudian dijelaskan dengan gambar dan poster, kemudian lagi ditekankan lagi bagaimana bisa mengungkapkan atau memberikan sesuatu itu dengan bagaimana jujur, berbagi, ceria, pede, dan lain sebagainya. Makasih Bu Eko, kemudian Pak Tuah juga hebat sekali dengan kesepakatan kelasnya. Yang saya garis bawahi tadi ditandatangani katanya tadi, ya, Kak Hilda ya. Jadi kesepakatan kelas tadi ditandatangani. Bisa kita bayangkan kalau kita tanda tangan itu kan ada dagdikduknya, ada tanggung jawabnya, ada semangatnya. Masih untung-untung enggak di atas materai tadi ya. Iya, benar. Hanya ditanda tangan. Kemudian Ibu Siti, ya terima kasih tadi dibedakan antara aturan dan kesepakatan, sehingga dengan kesepakatan tadi yang berlaku untuk semua antara murid dan guru, sehingga kita bisa mewujudkan kelas impian kita. Barangkali ini refleksi saya khusus mewakili mungkin KGB dari Lubuk Linggau. Pokoknya teman-teman keren. Tepuk tangan buat Bu Ika. Teman-teman, saya mau ini sedikit. Kalau Ibu Ika ini adalah salah satu pengurus atau penggerak dari Lubuk Linggau. Maaf, Lubuk Linggau tepatnya di mana ya Bu? Sumatera Barat ya Bu ya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, salah saya. Sumatera Selatan, ya. Bapak Ibu semua atau teman-teman, Ibu Ika adalah KGDN Lubuk Linggau yang berkenan hadir pada saat ini. Dan mungkin nanti kita akan virtual juga ke Lubuk Linggau, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, terima kasih nanti. Kita akan berkolaborasi antar daerah seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ika. Iya, sama-sama. Salam ya Bu buat Bu Endang. Iya. Salam ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika atas refleksinya. Sama-sama Bu Irma. Keren sekali refleksinya. Oke, Bu Elda. Untuk refleksi, ada lagi Bapak Ibu yang mau merefleksi langsung di sini? Sedikit saya ambil alih ya Bu Irma, boleh ya? Mungkin teman-teman ini masih pada bertanya-tanya, soalnya kan apa sih yang mau utarakan, apa sih mau dibicarakan lagi? Mungkin tadi udah diwakilkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang memberikan sebagai narasumber. Tapi sebenarnya langkah kecil yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu juga sangat menginspirasi buat Bapak Ibu yang lain. Jadi jika ada yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, nah aku seperti ini, Bapak Ibu saya terefleksi karena dari Bapak ini seperti itu. Jadi disinilah kelas kita saling berbagi, saling belajar. Nah kita ini berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin kita juga butuh atau pengen nih dapat ilmu dari Bapak Ibu yang lainnya. Nah, saya harap ada nih, karena kita tadi sudah belajar kesepakatan kelas dan itu juga disetujuin bersama. Saya harap ada yang mau berikan refleksinya setelah 6 narasumber tadi memberikan. Nah, ini ada pertanyaan atau refleksi. Ceritakan yuk hal apa yang bisa Bapak Ibu pelajari dari cerita narasumber, dan ceritakan juga apakah Bapak Ibu mengalami relevan dengan pengalaman narasumber. Mungkin sama ya seperti itu. Atau silakan Bapak Ibu ceritakan refleksi pada kolom chat. Boleh langsung atau langsung open mic. Soalnya kita pengen juga cerita dari Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu. Ayo, jangan hanya siswa kita aja yang kita, ayo tunjuk tangannya atau bagaimana. Bapak Ibunya juga harus memberikan apa ya, bagaimana juga dialami di kelas. Ada Bapak Ibu atau masih malu-malu? Sudah hari kedua kita. Atau bukan malu, bukan malu Bu Jadi Helda. apa ya? Jadi apa ya? Kayaknya mereka terkesima. Terkesima ya. Dengan Bu Irma? Bukan, jangan. Oh, bukan ya. Dengan narasumber pastinya ya, dengan Bu Irma? narasumbernya kayaknya gini, kok keren kali gitu ya praktik baik dari narasumbernya semua begitu. Atau mungkin nanti pengen sih, aku lihat ke kelasnya, bener nggak sih gitu ya Bu Irma? Iya, bener banget. Iya. Bener. Bapak Ibu silakan. Ada Bapak Ibu, ayo jangan di kolom chat aja lah Bapak Ibu. Kita kan virtual Zoom-nya ketemu langsung nih secara virtual. Open mic dong Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Atau kita dua Bu Helda boleh? Boleh. Kita minta Pak Doni nih, Pak Doni Raja Gugu nih. Silakan Pak. Mungkin bisa berbagi juga bagi kita pengalaman apa saja. Boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada saya lihat di sini teman-teman kepala sekolah yang juga turut hadir di Zoom kita. Secara pribadi sebagai host saya minta maaf karena saya tadi telat sehingga linknya tidak bisa masuk. Kemudian yang ingin saya refleksikan, selain tadi saya juga merasa nanti pas giliran saya apalagi lah ya kok saya bilang gitu, karena tadi sih guru-gurunya sudah narasumbernya sudah sangat begitu semangat memberikan masukan-masukan kepada kita, tetapi ada hal yang juga harus saya kritik, mohon maaf saya memang begitu orangnya. Ketika kita menampilkan slide itu kalau bisa kita buat lebih jauh menarik lagi, tapi saya memaklumi karena kita masih orang-orang yang masih belajar. Belajar. Jadi setidaknya ketika kita mampu berbicara itu sudah merupakan sesuatu untuk kita. Karena seperti saya pribadi adalah orang yang suka demam panggung. Kadang-kadang ketika berbicara, tadi saya bilang apa ya? Jadi ada semacam apa gitu keraguan ketika kita tampil. Bapak dan Ibu yang tadi saya lihat tadi sudah cukup bagus, terutama Ibu yang bercerita di kelas 2 tadi. Sangat semangat sekali mendengarkan. Siapa tadi nama Ibu itu? Ibu Titi ya, Ibu Titi. Ya, jadi itu saya kira masukan dari saya kasih kesempatan yang lain jika ingin memberikan masukan. Terima kasih Bu Helda, Bu Irma. Terima kasih Pak Doni. Silakan Bu Irma. Iya, Bapak Ibu. Sebenarnya kan komunitas guru belajar Nusantara ini disinilah Bapak Ibu wadah kita untuk membuka, mencurhatkan apa yang sebenarnya ada dalam kelas kita. Jadi kita berbagi praktik baik Bu dalam komunitas kita ini. Nanti setelah SMB, Bapak Ibu jangan tinggalkan KGBN. Mari bergabung dengan kita. Ya, ada di sini Bu Helda sebagai ketua KGBN-nya, ada Pak Doni, ada Bu Aslamia, ada Bu Tuti, ada Pak Prapto, ada Pak Ishak. Semuanya adalah tim KGBN. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu semuanya nanti tetap bergabung di tim KGBN untuk mensukseskan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Langkat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu mau merefleksinya nanti di sosial media masing-masing, ya, karena punya sosial media masing-masing atas insight-insight atau praktik baik dari Bapak Ibu yang hebat tadi sudah 6 narasumber kita. Baik, kita akan minta insight terakhir dari mereka ya, Bapak Ibu. Silahkan dari Bu Titi terlebih dahulu. Sebelum kita tutup ya Bu Titi, saya mohonkan ada kata-kata yang super yang bisa kami ingat dari hasil pertemuan Zoom kita hari ini. Belum dibuka mic-nya Bu. Silakan Bu Titi. Ya, baik. Terima kasih moderator Ibu Irma Purba. Nah, dari refleksi pemaparan hari ini, saya sebagai narasumber merasa
sangat beruntung sekali Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk bergabung menyampaikan praktek baik, membagikan praktek baik di kelas kesepakatan kelas Merdeka Belajar ini. Nah, di sini nantinya dari beberapa narasumber yang lain juga saya mendapatkan beberapa ilmu dari mereka dan akan saya kembangkan kembali di sekolah saya nantinya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Baik, kemudian kita akan mendengar dari Bapak Eko Sunaria. Silakan Pak. Oke, baik. Sepertinya tidak mendengar suara. Baik, kita lanjut ke Pak Tua. Silakan Pak Tua. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, saya merasa menjadi orang yang beruntung karena diberikan kesempatan hadir di tengah-tengah guru-guru hebat ini. Ya, dari beberapa pemaparan dari narasumber tadi, saya bisa menjadi lebih mengupgrade diri tentang sebenarnya apa sih kesepakatan kelas Merdeka Belajar ini. Ya, terima kasih yang tak terhingga juga kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah untuk kedepannya penerapan ini akan senantiasa diberlakukan di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih Bu. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Tua. Iya Bu Neti, silakan insight terakhirnya sebelum kita tutup. Terima kasih Bu Irma. Untuk kegiatan SMB ini saya merasa sangat-sangat beruntung karena segala sesuatu unek-unek gitu. Cerita yang saya alami itu saya dapat bagikan pada teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama sesama guru dalam menghadapi siswanya. Dan semoga selalu kreatif, inovatif, dan sinergi. Merdeka! Merdeka, Bu. Kreatif, inovatif ya, Bu. Oke, baik. Bu Tri Hartina, Bu Titin ya, silakan. Terima kasih kepada Ibu. Kata-kata motivasi dari saya di Guru Merdeka Belajar ini, kesepakatan kelas ini lebih mewujudkan lagi praktek Merdeka Belajar, dan terima kasih juga kepada narasumber-narasumber yang lain. Di sini mungkin saya lebih muda ya. Jadi narasumber yang lain itu sangat terinspirasi sih dari narasumber yang lainnya seperti itu. Semoga tetap dalam sehat dan merdeka. Ya, merdeka Bu. Terakhir ya dari Pak Eko, tadi Pak Nanda izin karena ada kegiatan lain, mereka Pak Nanda sampaikan salam dan salam merdeka dari beliau. Ya, terakhir kita dengar dari Pak Eko ya, supaya insight-nya. Silakan Pak Eko. Ya, mungkin kendala ya Bapak Ibu di Pak Eko. Luar biasa hari ini Bapak Ibu atas inspirasi yang sudah diberikan. Kita akhirnya sampai di penghujung acara. Ya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata ataupun tadi yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Semuanya sempurna itu adalah milik Yang Maha Kuasa. Saya belum sempurna, mohon maaf apabila ada kata saya yang menyinggung Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di virtual Zoom hari ini. Semoga kedepannya dalam pengimbasan hari ketiga lebih keren dan lebih oke lagi untuk pengimbasan melalui komunitas dari peserta. Iya Pak.
dokumentasi kita nanti lupa. Iya Pak, pasti Pak. Selesai ini kita dokumentasi Pak. Siap. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita dokumentasi. Boleh di on cam kamera ya Bapak Ibu, karena semalam saya mau lihat wajah-wajah cantiknya sama gantengnya Bapak Ibu. Irma, untuk daftar hadir Bu Irma, ingat Bu Irma udah dikirim. Oh iya, maaf ya, saya lupa. Oke, Bapak Ibu, daftar hadir ada di kolom chat ya. Ada di kolom chat, sudah disampaikan oleh Pak Ishak. Iya. Bu Helda sudah bisa dimulai untuk ambil fotonya, Bu. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Bu Tuti udah cantik kali loh gayanya. Ini siapa yang screenshot ini, Bu Irma? Oh ya, kendala ya Pak? Ibu aja, jadi kameramen. Oke, baiklah. Saya merangkap kameramen. Oke, cantik kali Bu Tuti. Aduh, kendala pula ini. Saya nggak bisa Pak, gangguan sinyal Pak. Oke, saya yang ambil alih sebentar. Tadi udah yang halaman pertama, sekarang yang kedua, Bapak dan Ibu. Walaupun tidak semua mengaktifkan kameranya, yang kedua ya print. Sebentar saya. Pak Don, dihitung lah print orang nggak tahu. Ya kan Bapak Ibu? Oke, ini yang ketiga, 3, 2. Oke. Saya rasa sudah selesai Bu Irma, saya serahkan kepada Bu Irma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di virtual, terima kasih kepada peserta pengimbasan SMB Merdeka Belajar Kabupaten Langkat, terima kasih Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada hari ini, terima kasih atas semuanya, semoga Tuhan dapat memberikan kesehatan kepada kita semua. Selamat sore, salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Bapak Ibu semua dan tim KGB Langkat. Semangat selalu. Iya, tim KGBN Langkat luar biasa. Terima kasih banyak. Boleh meninggalkan room ya Bapak Ibu. Absennya juga jangan lupa. Absen jangan lupa.